Halo semuanya, sebelum masuk ke materi, saya di sini akan menjelaskan sedikit apa itu digital public relation. Nah, jadi digital public relation adalah strategi yang digunakan untuk meningkatkan keberadaan online suatu bisnis dan membangun kesuksesan melalui berbagai platform digital. Menurut kalian digital public relation itu penting gak sih? Kalau menurut saya digital public relation itu sangat penting teman-teman. Kenapa sangat penting? Karena dengan digital public relation kita dapat membangun reputasi online dalam suatu bisnis dengan cara mengelola konten online yang berkualitas, mengelola akun sosial, dan berinteraksi dengan publik. Digital public relation juga dapat membantu membangun dan menjaga reputasi positif di dunia maya. Tidak hanya itu saja teman-teman, digital public relation itu juga dapat meningkatkan penjualan dalam suatu bisnis. Nah, strategi seperti gas post, directory, inclusion, press release, dan influencer marketing dapat membantu meningkatkan sales hingga lebih dari 63%. Setelah itu, digital public relation juga penting dalam menghadapi krisis online. Dengan memiliki strategi yang tepat, digital public relation dapat membantu merespon dengan cepat dan efektif terhadap situasi atau krisis yang mungkin muncul. Materi selanjutnya yaitu penerapan prinsip-prinsip digital public relation dan etiket. Saya di sini mempunyai 6 prinsip, yaitu yang pertama, transparansi. Dalam era digital, transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan mengurangi ketidakpastian. Yang kedua yaitu porosity. Porosity dalam digital public relation berarti kemampuan untuk memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan interaksi dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu the internet as an agent. Dalam era digital, internet telah menjadi agen yang sangat penting dalam mempengaruhi perilaku masyarakat. Yang keempat yaitu richness in content. Kualitas konten yang baik sangat penting dalam digital public relation. Yang kelima yaitu reach. Reach dalam digital public relation berarti kemampuan untuk mencapai masyarakat yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran tentang organisasi. Yang keenam yaitu netiquette. Netiquette dalam public relation berarti kemampuan untuk berinteraksi dengan masyarakat secara etis dan profesional. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus tentang digital public relation. Contoh kasus yang saya ambil yaitu tentang Hollywings Indonesia. Kasus Hollywings terus bergulir. Puluhan outlet di seluruh Indonesia resmi ditutup. Imbasnya selain 6 orang tim kreatif yang mendapat ancaman 10 tahun penjara, ribuan karyawan juga dirumahkan. Perusahaan hiburan malam terbesar di Indonesia ini gulung tikar karena konten promosi yang kebablasan. Rabu, 22 Juni 2022 menjadi malapetaka bagi bisnis food, beverage, and entertainment tersebut. Berawal dari konten Instagram @hollywingsindonesia dan Hollywings Bar yang berisi dicari yang punya nama Muhammad dan Maria. Kita kasih cordons dry gin atau cordons spring. Demikian bunyi promosi tersebut. Sesaat setelah diunggah, konten tersebut menuai banyak komentar dan kecaman. Pihak manajemen segera menghapus unggahan tersebut, tapi jejak digital dan the power of netizen tidak bisa diremehkan. Menarik dari kasus ini, ketiga General Manager Project Company Hollywings, Yuli Setiawan mengatakan bahwa mereka adalah korban. Ia mewakili perusahaan meminta maaf kepada masyarakat usai perusahaan membuat gaduh promosi miras berbau suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Menurutnya, promosi miras dengan nama Muhammad dan Maria tanpa diketahui manajemen. Konten promosi tersebut dibuat oleh staf atau tim kreatif tanpa ada koordinasi dengan manajemen terlebih dahulu. Bahkan katanya para staf yang kini menjadi tersangka adalah karyawan baru yang bergabung kurang lebih 3-4 bulan. Dari contoh kasus tersebut, pelajaran yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, etika promosi. Nah, kita itu jangan bermain api. Promosi sangat penting bagi perusahaan atau organisasi untuk memperkenalkan dan menarik target konsumen untuk membeli, to take action. Namun dalam proses tersebut tetap harus berada dalam lingkup etika. Ada nilai-nilai moral, ideologi, dan kesepakatan universal. Konten promosi jangan bermain pada wilayah yang menyinggung suku, ras, agama, dan antar golongan atau SARA. Selain itu, kesepakatan universal adalah etika tentang moral seperti kejujuran, hak asasi manusia, humanisme, dan sebagainya.
tim marketing public relation harus sensitif dengan nilai tersebut. Yang kedua yaitu quality control dan public relation strategis. Apa yang disampaikan oleh Yuli Setiawan selaku GM perusahaan induk Holy Wings menarik, di mana ia mengklaim bahwa manajemen sebagai korban. Pernyataan ini menunjukkan betapa lemahnya quality control dan peran marketing public relation yang tidak strategis di dalamnya. Sampai saat ini masih banyak orang menganggap bahwa marketing public relation hanya berfungsi sebagai ahli dokumentasi, hubungan media, dan produksi konten promosi. Keahlian teknisi ini memang tugasnya, tetapi lebih jauh, marketing public relation lebih strategis dalam manajemen. Posisinya harus sebagai teknisi komunikasi dan juga konsultan komunikasi manajemen puncak. Kesalahan manajemen adalah menyerahkan pekerjaan marketing public relation dengan tupoksi yang strategis ini kepada pihak ketiga atau tim teknisi saja, seperti pengelolaan media sosial oleh subkontraktor atau admin lepas, atau marketing public relation hanya diisi orang teknis produksi. Ini jelas berbahaya. Sebagai organisasi atau perusahaan memiliki visi misi manajemen resiko dan relasi yang rumit. Ini tidak dipahami oleh orang luar atau tim teknis. Harus ada orang atau tim yang concern dalam quality control ini. Beberapa perusahaan menggabungkan mereka dalam satu divisi corporate communication. Yang ketiga yaitu sistem dan panduan dalam memanfaatkan sosial media. Menjangkau audiens yang luas semakin hari semakin mudah. Memproduksi konten promosi juga semakin mudah. Kemajuan teknologi memberikan banyak pilihan jasa dan platform yang bisa digunakan. Namun, kemudahan ini mendatangkan masalah baru. Permintaan akan materi promosi yang banyak dan serba cepat seringkali mengabaikan rentetan prosedur approval yang semestinya. Maka perlu dibuat pagar-pagar yang membatasi dan mengatur pola tersebut. Sistem dan panduan kerja, koordinasi lintas divisi, dan komunikasi ke manajemen puncak harus tetap dijalankan, sehingga setiap materi promosi yang keluar ke publik sudah terverifikasi secara ketat dan disiplin. Yang keempat yaitu kita harus ingat bahwa brand adalah sesuatu yang rapuh. Kasus Holy Wings mengajarkan kita bahwa brand adalah entitas yang sangat rapuh, butuh upaya, kerja keras, dan waktu panjang yang membangunnya. Tapi menghancurkannya bisa dalam satu waktu. Kasus Holy Wings dihancurkan hanya dengan sebuah materi promosi di media sosial. Membangun brand memang tupoksi marketing public relation, namun menjaga brand adalah tanggung jawab bersama. Setiap anggota organisasi dimanapun harus menjaga nama baik dan citra organisasi yang diwakilinya. Warren Buffett dengan quotes populernya mengatakan, membutuhkan 20 tahun untuk membangun sebuah reputasi dan 5 menit untuk menghancurkannya. Jika kamu memikirkannya, kamu akan melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda.